Kristus. Shalom, ciao An. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu lagi lewat persekutuan Usia Indah GPMRI Kelapa Gading online. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Sumber Pujian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan sekali lagi kami boleh bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menaikkan doa-doa syukur dan permohonan kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, dengan kesalahan. Karena itu kami mohon sebelum masuk ke dalam takhta Tuhan yang Maha Mulia, sucikanlah kiranya dosa-dosa kami, ampuni kami. Kiranya kami boleh layak memuji Tuhan dari hati kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus ke tengah persekutuan kami, sehingga setiap oma opa yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing boleh merasakan sapaan Tuhan. Kiranya kami semua merasa terhibur, bersuka cita di dalam segala keadaan, di dalam masa tua kami dengan segala kesulitan dan juga kesehatan kami yang semakin menurun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, kehidupan kita bagaikan musim yang selalu berganti. Ada masa sukar, ada masa sulit, ada masa muda, dan juga ada masa tua. Tetapi kita boleh bersyukur kita mempunyai Allah yang setia kepada kita di setiap musim kehidupan kita. Mari kita memuji namanya. Besar setiamu, mari kita puji Allah kita yang sangat setia. Besar setiamu, Allah Bapa
renungan hari ini akan dibacakan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 6. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. 诗篇第103篇，第1节到第6节。我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命脱离死亡，以仁爱的和慈悲为你的冠冕。他用美物使你所愿的得以知足，医治你烦忧、烦恼、寒痛。耶和华施行公义，为一切受气的人伸冤。Oma dan Opa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Golgota yang bertema ketika realita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mari kita angkat satu pujian, sukacita lanjut usia. Biarpun mungkin keadaan kita semakin hari semakin lemah, ada keraguan, ada kebimbangan dengan meningkatnya usia kita, tetapi biarlah kita mempunyai sumber sukacita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Meski dalam usia
Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur dapat bertemu lagi di dalam acara kebaktian Usia Indah Gepembri Kelapa Gading, Jakarta. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami dapat belajar firman Tuhan melalui Alkitab. Kami mohon pimpinan-Mu Roh Kudus membuka hati kami supaya kami mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, saudara-saudara kami yang ada, yang bergabung di dalam komisi lansia atau usia indah Gepembri Kelapa Gading Jakarta ini. Berkati kami semua, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu ketika realita tidak seperti yang kita harapkan. Saudara sekalian, kita menyadari bahwa hidup kita di dalam dunia ini banyak masalah atau hal terjadi di luar dugaan kita atau di luar rencana kita, di luar kemauan kita. Nah, bagaimana kita harus mensikapi masalah ini? Saya ingin mengajak kita membaca satu bagian dari Alkitab, yaitu di kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, manusia lansia yang disebut manusia usia indah, memang di usia tua atau ada hal-hal yang menyenangkan. Tidak usah, umpamanya tidak usah lagi bekerja. Memang kita nggak bisa bekerja lagi. Lebih dihormati, ada lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan atau kita sukai. Namun tidak selalu keadaan seperti yang kita inginkan. Memang keadaan kita orang usia indah ini masing-masing beda satu sama yang lain. Tetapi pada umumnya kita orang usia indah ini menghadapi beberapa masalah atau keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan. Masalah-masalah di antaranya itu adalah, saya sebutkan ada 3, yaitu masalah kesehatan tubuh kita. Pada waktu kita masih anak-anak atau usia masih remaja, makin bertambah umur, badan kita tambah kuat dan tambah sehat. Tetapi pada masa usia tua ini, maka bertambahnya usia, badan kita atau fisik kita bukan bertambah kuat, tetapi makin bertambah lemah. Saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya setiap pagi bisa berjalan di sekeliling bukit di dekat rumah saya, itu ada bukit golf. Saya tiap hari berjalan keliling di sana. Dulu saya satu putaran itu kira-kira 10 menit. Tapi lama-kelamaan akhirnya menjadi 11 menit. Sekarang bertambah umur menjadi 12 menit. Mungkin tahun-tahun yang akan datang menjadi 13 menit atau 14 menit. Itu apa artinya? Badan, fisik kita makin lanjut usia, makin lemah. Nah, saudara sekalian, semua orang tua hampir boleh katakan ada sakit dalam jasmani. Hanya banyak atau sedikit, berat atau ringan saja.
Dan perbedaannya adalah apakah penyakit itu mengganggu aktivitas kita atau tidak mengganggu aktivitas penyakit kita. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita dapat meminimalkan penyakit yang mengganggu kita? Saya tidak katakan dapat menghilangkan, tetapi dapat kita minimalkan. Antara lain yang dapat kita lakukan supaya meminimalkan sakit penyakit yang mengganggu kita, yaitu kita harus berolahraga. Olahraga yang ringan, jangan yang berat. Ini juga berjemur matahari, makan makanan yang bergizi, ya tidak perlu mahal. Ya, umpamanya setiap hari makan telur ayam 1 butir, paling banyak 2 butir. Nah, itu cukup untuk membantu kesehatan kita. Kita tahu bahwa penyakit itu tak dapat kita hindari. Tetapi ada penyakit yang dapat kita cegah sebelum ada penyakit itu. Antara lain kita harus dengan pola hidup yang sehat. Pola makan yang sehat juga. Saudara sekalian, saya rasa kita orang yang lanjut usia ini, yang paling sering mengganggu kita adalah pelupa. Saudara sekalian, itu ada orang mengatakan pelupa itu bukanlah penyakit, tetapi itu gejala usia orang yang sudah lanjut usia. Karena fungsi otak kita berkurang. Tetapi bagaimana kita menghadapinya, saudara sekalian? Saya menganjurkan kita kalau taruh barang yang sering kita pakai, jangan sebentar taruh di sini, besok taruh di tempat lain. Tetapi taruhlah di tempat yang tetap. Supaya apabila kita mau memakainya, kita gampang mencarinya. Umpamanya kunci atau kacamata. Kita taruh di tempat yang tetap. Sehingga ketika mau memakainya, kita ingat di tempat itu. Yang kedua adalah, kalau kita menyalakan kompor untuk masak, jangan kita tinggalkan kompor yang menyala itu. Sering terjadi kita lupa bahwa kita ada menyalakan kompor. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kita jangan lupa. Kita jangan tinggalkan kompor kita itu. Kemudian adalah buatlah catatan. Ya, catatan buku kecil atau apa supaya membantu kita mengingat apa yang harus kita lakukan. Saya ingat ya Pendeta Hasan pernah bercerita di dalam khotbahnya, kalau orang tua naik tangga atau turun tangga, jangan berhenti di tengah-tengah. Kenapa? Kalau berhenti di tengah-tengah, kita tidak tahu lagi kita mau naik atau turun. Nah, saudara sekalian, tentu ini satu lelucon ya. Tetapi banyak kali kita bisa menjadi pelupa. Kita mau ambil sesuatu, ketika kita sampai di tempat itu, kita lupa mau ambil apa. Saudara sekalian, ini memang fenomena keadaan orang yang sudah lanjut usia. Tidak banyak orang seperti Kaleb yang dicatat dalam Alkitab. Pada umur 85 dia berkata, saya 85 tahun, tetapi tenaga saya masih seperti pada umur 40 tahun. Tidak banyak orang seperti beliau ini. Demikian juga tidak banyak orang seperti Nabi Musa. Ketika dia berumur 120 tahun, dia masih sanggup naik ke gunung Nebo. Dan matanya masih awas dari gunung Nebo. Dia dapat melihat tanah Kanaan yang Tuhan karuniakan kepada bangsa Israel. Tidak banyak orang seperti dia. Oleh sebab itu, saudara sekalian, satu masalah bagi kita orang yang usia indah ini adalah masalah kesehatan. Masalah yang kedua adalah masalah keuangan, saudara. Memang ini masing-masing berbeda. Ada orang banyak simpanannya, alias orang kaya, banyak duit. Tapi ada orang yang sedang-sedang saja, cukupan saja. Tidak banyak, tapi tidak kekurangan.
Tapi juga ada saudara kita yang hidup di dalam kekurangan. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita menghadapi ini? Saudara, saya anjurkan saudara yang punya banyak duitnya, bolehlah bagi kepada orang yang membutuhkannya. Berbuat amal itu adalah suatu hal yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, orang yang tua, yang lanjut usia, tetapi kekurangan uang, itu memang sangat menderita. Ya, kita bisa hemat untuk makan, tetapi kita nggak bisa hemat untuk biaya pengobatan. Saya sekarang sudah lanjut usia juga termasuk orang yang lansia. Nah, saya sadar bahwa biaya pengobatan itu cukup memberatkan. Ya, dulu kalau saya melihat engkau saya minum obat sekali satu hari itu bisa belasan butir. Saya mengatakan jangan minum banyak-banyak obat. Obat itu racun. Tetapi sampai sekarang giliran saya. Setiap hari saya harus minum obat. Mungkin hampir 10 biji. Saudara sekalian, kenapa? Karena faktor umur, faktor usia, faktor kesehatan. Mau tidak mau kita harus mengkonsumsi obat-obatan itu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, satu hal kita harus menyadari bahwa bagi orang lansia yang mengalami kesulitan uang, itu memang adalah suatu hal yang memberatkan. Syukur kalau kita ada masuk asuransi. Ya, kalau kita sakit, ada asuransi menanggungnya. Tapi kalau tidak, bagaimana? Nah, puji Tuhan sekarang pemerintah kita ada BPJS. Ya, saya sendiri juga masuk BPJS. Ya, kita bisa manfaatkan BPJS itu sangat membantu kita, saudara sekalian. Harus kita belajar hemat. Kita belanja membeli apa yang kita butuhkan, bukan membeli apa yang kita inginkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Yang ketiga masalah adalah hubungan kita dengan anak-anak kita. Kita memang mengajar anak-anak itu harus menghormati ayah dan ibunya. Orang Tionghoa juga dipengaruhi oleh Konghucu, ya, menghormati orang tua atau xiao jing fumu. Nah, saudara sekalian, tetapi zaman sekarang tidak semua anak-anak itu mau menghormati orang tua mereka. Kita bersyukurlah kalau kita punya anak ya yang mengasihi kita, yang menghormati kita, mau mendampingi kita, itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Tetapi bagaimana jika anak-anak kita itu kurang menghormati kita atau bahkan tidak menghormati kita? Oleh sebab itu kita harus sadar bahwa itu satu masalah. Dalam bahasa Tionghoa ada satu perkataan demikian, Changping Wu Xiao Zhe. Artinya apa? Kalau kita sakit lama berkepanjangan, tidak ada anak yang menghormati kita lagi. Karena apa? Anak-anak itu kewalahan meladenin kita yang sakit terus menerus. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa anak-anak kita juga ada masalah mereka. Oleh sebab itu kita juga tidak perlu yang terlalu mengharap kepada anak-anak kita. Saya baru-baru ini mendengar satu hal yang sangat menyedihkan. Ada seorang bapak, dia punya anak 12 orang. Dia punya rumah, satu hari karena ada anak yang tinggal sama dia, dekat dengan dia. Lalu dia mengalihkan rumah tinggalnya itu kepada anaknya dan mantunya itu. Saudara sekalian, satu hari dia ke Jakarta berapa bulan. Pulang-pulang dari Jakarta, rumahnya itu sudah dijual oleh anaknya. Saudara, sehingga rumah itu sudah menjadi milik orang lain. Anak-anak yang lain marah kepada orang tua ini. Kenapa rumah itu
kok bisa diberikan kepada anak yang satu itu. Dan anak ini sekarang sudah hilang entah kemana. Pergi entah kemana setelah dia menjual rumah orang tuanya itu. Saudara sekalian, sekarang orang tua ini sudah 90 tahun lebih. Dan saya dengar sekarang dia dimasukkan di panti jompo. Anak-anak 12, tidak ada satupun yang mau menerima dia. Nah saudara sekalian, oleh sebab itu kita harus bijaksana. Saya rasa kita orang tua sering ada kesulitan juga ya. Saya tahu ada orang tua karena dia mengasihi anaknya, sebelum dia meninggal dia telah membagi-bagikan warisan kepada anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Anak-anak itu ada yang merasa orang tua itu pembagiannya tidak adil, sehingga mereka menjadi tidak senang kepada orang tuanya, sampai tidak mau lagi bicara dengan orang tuanya, marah kepada orang tuanya. Saudara sekalian, oleh sebab itu saya rasa lebih baik sebelum kita meninggal nggak usah kita alihkan rumah tinggal kita itu kepada anak kita. Sebab kita tidak tahu apakah anak itu hormat kita atau tidak. Ya, bisa-bisa rumah kita yang kita serahkan kepada dia, akhirnya dia usir kita keluar dari rumah itu. Nah, ini satu hal yang sangat menyedihkan. Ya, kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Kecuali kalau kita punya rumah banyak, ada berapa rumah, bolehlah kita bagikan. Tetapi kalau tidak, lebih baik tidak usah dibagikan juga. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Usia kita makin bertambah, fisik kita akan makin lemah. Tetapi kita tidak perlu khawatir atau takut karena kita punya Allah yang peduli kita. Dengarlah janji Allah kepada kita yang dicatat oleh Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4. Dengarlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Inilah janji Tuhan, bahwa sampai tua Tuhan tetap menggendong kita. Artinya apa? Dia tetap memelihara kita. Jadi Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia memelihara kita. Dia selalu mengingat kita, menjaga kita. Yang kedua, janganlah bersungut-sungut atau menyalahkan Allah, tetapi sebaliknya bersandarlah dan berserah kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan kita bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi berserah kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ayat ini mengajar kita kalau kita ada masalah, ada kekhawatiran, doalah, serahlah kepada Tuhan karena Dia peduli kepada kita. Yang ketiga adalah kita harus selalu bersuka cita. Kenapa saudara sekalian? Filipi pasal 4 ayat 4, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ketika Paulus menulis ini, dia sedang dalam penjara. Tetapi dia menasehati orang-orang di Filipi, bersukacitalah. Demikian juga Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah
mengeringkan tulang. Artinya apa? Sukacita itu adalah obat yang mujarab. Kalau kita selalu khawatir, selalu takut, maka kita pasti tidak akan mengalami hidup yang namanya hidup bahagia. Keempat adalah janganlah menceritakan kejelekan anak kita kepada orang lain. Ya, kalau ada anak kita yang kurang ajar sama kita, yang kurang baik sama kita, jangan cerita kepada orang lain. Kenapa? Kalau kita cerita kepada orang lain, pasti berita itu akan disampaikan ke telinga anak kita. Dan bukan mereka bertobat, malahan mereka tambah benci kepada kita, tambah tidak senang kepada kita. Oleh sebab itu, kalau ada anak yang tidak hormat kita, beritahukan kepada Tuhan. Ngadu kepada Tuhan. Kalau mau, beritahukan kepada hamba Tuhan. Boleh saja. Tetapi carilah hamba Tuhan yang bisa menjaga rahasia. Ya. Supaya masalah itu tidak menjadi melebar. Ya, membuat masalah bertambah runyam. Kemudian yang kelima adalah letakkanlah harapan kita kepada hal-hal yang sorgawi dan yang kekal. Janganlah kita hanya memikirkan dunia ini. Penderitaan, kesulitan di dalam dunia ini hanya sementara saja. Hanya berapa puluh tahun. Kita akan lewat. Tetapi kita punya harapan yang mulia, yang kekal di dalam surga. Itulah tempat kita yang sebenarnya. Oleh sebab itu ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, kita tidak usah putus asa. Tetapi kita harap kepada Tuhan. Menyerah masalah kita kepada Tuhan. Dan kita tahu semua penderitaan kita pasti akan berhenti, akan selesai. Dan kita akan masuk dalam kerajaan sorga bersama Tuhan. Bahagia selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami yang mengasihi kami. Sekalipun pada usia lanjut fisik kami makin lemah. Banyak hal yang buat kami kecewa. Tetapi biarlah ya Tuhan kami memandang kepada Engkau. Berharap kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Oma dan Opa, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Daniel Golgota. Walaupun di dalam usia yang semakin lanjut, banyak kesulitan, kelemahan, dan juga kesusahan yang kita alami, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu menggendong kita. Mari kita angkat satu pujian, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa kutiramu, aku tetap menggendong kamu. Aku telah
Mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah hati kita selalu bergembira, selalu bersukacita, karena itu adalah hal yang sangat disukai oleh Tuhan kita. Mari kita mengangkat pujian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kami untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Biar Tuhan disenangkan dengan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Mari bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapak, perkenankanlah kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas penyertaan Bapa kepada persekutuan usia indah GPMBRI, sehingga sampai saat ini kami dapat beribadah secara onsite maupun melalui YouTube yang diawali dengan Zoom meeting. Ya Bapa, terlebih lagi pada saat ini para pengurus persekutuan usia indah sedang menyusun dan menyiapkan acara-acara untuk memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Bapa berkenan memimpin dan memberkati pengurus beserta keluarganya, sehingga perayaan Natal ini dapat terwujud pada tanggal 9 Desember tahun 2022. Kami juga berdoa untuk opa-opa dan oma-oma yang sedang mengalami lemah tubuh, merasa sakit, dan menderita sakit penyakit. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berharap curahkan berkat-Mu dan jamahlah setiap oma dan opa sehingga mereka merasa nyaman dalam menjalani kehidupan ini dan dapat ikut serta bersukacita memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Semoga dapat berjalan sesuai dengan rencana sampai selesai tugas di tahun 2024. Kami berdoa semoga pengganti Bapak Presiden Jokowi adalah seorang yang Pancasilais dan mumpuni dalam menjalankan tugas presiden, serta tidak mengedepankan kepentingan pribadi maupun golongan. Kami juga berdoa untuk perdamaian negara Rusia dan Ukraina. Semoga dengan anugerah Tuhan terbuka jalan perdamaian kedua negara itu. Kami juga
berdoa untuk perdamaian di kawasan Korea Utara. Semoga tidak terjadi peperangan di kawasan tersebut, karena peperangan menyebabkan resesi ekonomi yang dapat juga dirasakan oleh negara-negara lain. Bapa, hanya kepadamu kami dapat berharap damai sejahtera di bumi dan perlindungan seluruh isi alam semesta ini. Terima kasih Bapa. Kami telah mengucap syukur dan memanjatkan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oma dan Opa, kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan menaikkan doa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma dan Opa, tetaplah bersukacita, karena hati yang bersukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah keadaan boleh tidak baik, tetapi jagalah hati kita supaya tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa.